adalah 20%. Ya, maksimal yang diizinkan. Ya, maksimal yang diizinkan. Oke, terima kasih Pak Yunias ya. Maksimal yang diizinkan oleh Singapura adalah 20%. Ya, 20% dari supply total. Berarti kalau supply total kita 50 juta, 20%-nya berapa Bapak Ibu? 10 juta. Clear ya? Tapi selama ini manajemen membuat keputusan bahwa kita hanya akan menyimpan 5 juta. Ya, di mana-mana biasanya perusahaan aset digital lain maunya megang sebanyak-banyaknya dong. Kenapa? Satu, agar mereka bisa kontrol harga. Kedua, karena asetnya nggak laku. Ketika ICO ya. Nagaya justru tadinya mau menyimpan 5 juta. Nah, tapi setelah kita membahas, kita berbicara kepada manajemen ya, kita bahas satu sama lain, ya, Nagaya akan menyimpan 10 juta. Ya, kenapa? Ya, agar kita bisa menggunakan alokasi ini untuk hal-hal lainnya ke depannya, termasuk untuk pengembangan. Ya, yang berarti karena kita diizinkan menyimpan maksimal 20 juta, hanya 20%, 20%, itu berarti perusahaan tidak bisa dengan semudahnya mengatur harga. Ya, kalau 80% dari suplai barang itu bersirkulasi di pasar, 20% dipegang oleh pemasok ya atau oleh developer, yang berarti powernya lebih banyak dipegang oleh siapa? Oleh pasar, betul? Ya. Nah, jadi perusahaan akan memegang 20% yang diizinkan oleh Singapura. Yang berarti manajemen Nagaya tidak lagi menyimpan 5 juta, tapi akan menyimpan 10 juta Nagaya. Ya, yang berarti yang di supply yang dilepas ke publik adalah 40 juta. Ini ada yang kirim pesan yang cukup lucu tapi nggak bisa saya sebut ya. 40 juta. Ya, 40 juta yang dilepas ke publik, 25% dari supply yang kita lepas ke publik. 25% dari 40 juta berapa Bapak Ibu? 10 juta. Clear ya? Ya, jadi itulah kenapa kita bicara tentang poin pertama dulu ya. Yang dilepas yang kita kejar untuk mencapai exchanger bukan lagi 11.250.000 tapi 10 juta. Ya, Pak Yunias ada komentar Pak? Cukup clear, sudah jelas sekali. Nah, hanya mungkin ada pertanyaan nih Pak Dani, karena ini target mana yang tercapai lebih dulu kan? Kalau sebelum tanggal 30 Juli 2023 tercapai soft cap 10 juta, maka bahkan sebelum Desember kita sudah akan mulai ya proses pendaftaran ke exchanger. Katakanlah di November itu ternyata kita berhasil mencapai soft cap 10 juta. Maka kita akan melakukan proses pendaftaran itu bukan di Desember tapi di November juga. Nah, tapi menjadi persoalan adalah ketika soft cap 10 juta ini kan tidak tercapai nih Pak. Ya, katakanlah cuma 8 juta nih Pak. Nah, padahal di Desember kita sudah menentukan batasan waktu sekarang. Ya, ada deadline. Ya, kita akan masuk ke exchanger itu dan proses pendaftaran akan kita mulai start dari awal Desember. Nah, berarti ketentuan atau permintaan dari pemerintah Singapura untuk kita bisa soft cap di 25% dulu kan berarti tidak tercapai nih Pak. Nah, menjadi pertanyaan, apakah ini tidak melanggar atau bertentangan dengan regulasi di Singapura yang nanti dikhawatirkan akan berdampak ya Pak, ya, entah seperti apa dampaknya. Nah, solusinya seperti apa nih Pak Dani? Bisa dijelaskan Pak? Terima kasih. Ya, saya yakin ini juga menjadi pertanyaan banyak dari Anda ya. Kalau sampai misalkan per November 30, ya misalkan belum 10 juta yang terjual, terus bagaimana? Ya salah satu solusinya adalah kita tidak mungkin ya melanggar peraturan Singapura. Jadi tetap yang kita pegang teguh adalah perusahaan. Yang pertama, perusahaan boleh menyimpan maksimal 20%.
Ya, perusahaan boleh menyimpan maksimal 20%. Dan yang kedua, sebelum listing di exchanger, ya, 25% supply total harus dilepas ke publik. Ini mungkin saya tulis aja Pak biar jelas ya. Oke, kita kembali berjumpa dengan Mr. Whiteboard ya. Jadi yang pertama adalah maksimal 20% untuk developer. Untuk developer ya. Yang kedua adalah 25% dari supply total. Sorry. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tulisan saya kurang bagus karena menggunakan mouse. Supply total, supply yang dilepas ke publik. Nah, sekarang itulah kenapa angkanya untuk ini adalah 10 juta. Betul? Ya, untuk yang ini angkanya pun 10 juta. Betul? Karena kalau 10 juta berarti supply total kan, supply yang dilepas ke publik adalah 40 juta. 40 juta berarti kan yang 25%-nya adalah 10 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan per bulan November tanggal 30, 10 juta ini tidak tercapai? Ya, yang berarti mohon maaf. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, akan ada sejumlah nagaya yang akan di burn. Ya, berarti akan ada sejumlah nagaya yang mau tidak mau harus kita burn. Ya, agar kita bisa mengikuti peraturan kedua hal ini. Ya, satu hal itulah kenapa tadi kami sampaikan kita tidak akan merubah fundamental dari nagaya. Ya, dari awal komitmen kita tetap 25% kita masuk 25% supply yang kita lepas ke publik kita masuk market, dan perusahaan hanya boleh menyimpan maksimal 20%. Kalau itu tidak tercapai, ya, per tanggal 30 November tahun 2023, supply yang kurang untuk kita bisa masuk ke exchanger, untuk kita bisa memenuhi ya kriteria untuk bisa masuk ke exchanger dari Singapura, supply yang kurang tersebut, supply yang lebih ya, harus kita burn. Yang berarti apa? Total supply dari nagaya berkurang. Ya, jadi seperti itu Pak. Ya, itu adalah solusinya. Oke, berarti kalau kita pakai perhitungan ya sebagai contoh tadi, seandainya nanti di akhir November itu kita baru berhasil mencapai soft cap di 8 juta. Ya, 8 juta. Nah, untuk supaya kita tidak melanggar regulasi atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Singapura, maka akan di-burn sejumlah 10 juta nagaya. Jadi total supply yang tadinya 50 juta itu akan tersisa 40 juta. Ya. Nah, pertanyaannya ketika sudah tersisa 40 juta, berarti 20% kepemilikan atau lebih tepatnya yang akan dipegang ya oleh perusahaan, 20% dari 40 juta itu adalah juga 8 juta Pak Dhani. Ya, 8 juta. Nah, berarti total supply yang akan dilepas kepada publik adalah 32 juta nagaya. Ya, karena 32 juta nagaya ini ketemu angka 25%-nya itu di angka 8 juta. Ya, semoga ini clear teman-teman ya, semuanya bisa bisa menerima penjelasan ini secara clear dan tidak lagi perlu mempertanyakan terus hal-hal semacam ini karena sudah secara jelas malam hari ini Pak Dhani sampaikan kepada kita semua. Ya, betul ya. Kembali nanti pada saat itu terjadi ya, perusahaan akan memegang berapa kita masih belum tahu. Ya, apakah perusahaan akan tetap memegang 20% ataupun 10%, kita akan melihat situasi ketika itu terjadi. Ya, tapi kalau tanya sama saya pribadi Pak,
ya, apakah itu sesuatu yang diinginkan manajemen? Kalau bisa itu pilihan terakhir, Pak. Ya, kalau bisa itu pilihan terakhir. Kenapa? Ya, kita juga harus memikirkan implikasinya ya teman-teman ya. Kalau misalkan sampai ada sejumlah Nagaya yang di-burn, apalagi supply-nya cukup banyak yang di-burn ya, itu pasti akan ada penyesuaian nantinya terhadap rencana proyek-proyek ke depannya. Kenapa? Karena dari awal sudah dihitung, oh dengan sekian banyak yang terjual, berarti sekian banyak proyek yang bisa dijalankan, ya, dan dalam waktu sekian banyak yang berarti sekian banyak benefit yang bisa nantinya kita bagikan. Ya, jadi seperti ini ya, teman-teman. Kalau misalkan contohnya ya, kita sudah siapkan bahwa kita mau bikin gedung 30 lantai, contohnya. Ya, kita mau bikin gedung 30 lantai, berarti fondasinya harus sekian. Ya. Nah, tapi karena satu hal dan lainnya, fondasi yang kita bisa bangun tidak sedalam itu. Ya, tidak sekuat itu. Ya berarti kita nggak mau resiko ambruk dong gedungnya, betul tidak? Ya berarti yang mungkin dari 30 ya kita hanya bisa bikin 20 lantai. Seperti itu. Ya, itu adalah salah satu implikasinya. Ya, apakah ini sesuatu yang ideal? Ya tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Tapi kalau memang ini yang harus dilakukan, ya kita akan lakukan. Tapi itulah kenapa saya sampaikan kepada Anda, ya ini saya berharap ini pilihan terakhir lah Pak. Ya, saya berharap ini pilihan terakhir. Ya, dan mudah-mudahan kita sebagai holder Nagaya, dimanapun kita berada, kami dari manajemen sendiri masih akan fight. Ya, sampai bulan November agar kita kejar minimal penjualan di 10 juta. Ya, dari seluruh negara, dari manajemen dari seluruh negara kami masih akan fight. Ya, untuk kita bisa kejar sampai 10 juta. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, betul sekali ya. Jadi teman-teman, ayo yang ingin berkontribusi bersama-sama masih ada kesempatan ya, teman-teman. Masih ada kesempatan untuk kita miliki target pribadi ya. Jadi teman-teman ingin memiliki berapa banyak Nagaya ya, masih berkesempatan untuk Anda bisa kerja, untuk Anda bisa kejar ya, untuk mendapatkan Nagaya di harga ICO. Oke, teman-teman, dan kemudian juga teman-teman bisa berkontribusi dengan mulai mengenalkan Nagaya ini kepada lebih banyak lagi teman-teman, keluarga ya. Tentunya harapan kami adalah mengenalkan, mengedukasi mereka juga dengan benar. Ya, jangan FOMO ya, teman-teman. Ingat, dari awal Nagaya diciptakan bukan untuk FOMO. Karena kalau memang Nagaya ini diciptakan seperti mayoritas kripto lainnya untuk FOMO-an, ya, tentu kita nggak perlu juga ICO 5 tahun. Tadi Pak Dhani sudah sampaikan, bahkan ada yang hari ini dibuat, besok sudah listing, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi, ya, tentu kita bisa menggunakan kesempatan waktu, bukan hanya manajemen yang menggunakan waktu kesempatan sisa kurang lebih 3 bulan ya, 3,5 bulan, tapi juga teman-teman semuanya bisa bersama-sama menjadi bagian dari sejarah sukses bersama dengan Nagaya. Betul sekali ya, betul sekali. Jadi teman-teman, memang sekali lagi saya sampaikan ya, ini bukan situasi yang ideal. Ya, ini bukan situasi yang ideal. Kalau bisa, makanya kenapa kami dari manajemen sendiri berharap ini adalah pilihan terakhir. Ya,